Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da'ama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan hadis 176. Isna al-ma'rufa, isna'il ma'rufa. Isna ngerjakna sira al-ma'rufa ing kebagusan. Berbuatlah baik, kerjakan kebaikan ilaman maring wong huwa kang utaiman iku ahluhu ahline ma'ruf. Wa ila ghairi ahlilan maring liyane ahline ma'ruf. Lakukan kebaikan pada siapapun, jangan pilih kasih. Mungkin pada orang yang pantas diperlakukan dengan baik, ahlul ma'ruf, dan juga orang yang tidak pantas kita berbuat baik padanya, contohnya musuh. Jadi kita artinya kalau berbuat baik jangan pilih kasih siapapun, kita berbuat baik. Fa in asyabta mangko lamun ngenai sira ahlau ing ahli ma'ruf, asyabta mangko ngenai sira ahlau ing ahli ma'ruf. Fa illam tusib lan lamun orang ngenai sira ahlau ing ahli ma'ruf, kunta mangko ana sira anta yasira iku ahlahu ahli ma'ruf. Rawahu ing hadis sawal khatibu Ibnu Abbasin saking Abbas. Umpama kita berbuat baik kok keliru, ngirimi berkat keliru copet, paling tidak Anda itu sudah termasuk orang yang baik. Kalau dia nggak baik, salah alamatnya, nggak masalah ya. Sodako kok nyangoni wong minggat, nggak ngerti salah alamat, nggak masalah. Yang penting Anda sudah berbuat baik. Pengemis kok keliru wong sugih gak masalah. Gak usah marah-marah. 177 isna idmanu nanggung sira kabeh li kanggo ingsun sitan ing li maring ingsun sitan ing 6 perkara. Jamin 6 perkara bagiku min anfisikum saking pira-pira awak dhewe sira kabeh. Atman moko menjamin ingsun lakum maring sira kabeh aljannah surga. Jamin untukku 6 perkara. Saya jamin Anda masuk surga. Kalau bisa melindungi, bisa menggaransi, bisa menjamin selamatnya 6 perkara ini, maka dijamin oleh Rasulullah masuk surga. 1. Ustuku jujur sira kabeh ida atas dem nalika cerita sira kabeh. Kalau ngomong yang jujur, Anda pasti termasuk ahli surga, insyaallah masuk surga. Jujur imannya, jujur ucapannya. Yang kedua, wa aufu lan nuhonono sira kabeh, penuhilah lidha wa antum nalika janji sira kabeh. Kalau janji tepati, penuhi janji Anda, insyaallah Anda akan dijamin masuk surga oleh Rasulullah karena memenuhi janji. Kalau memenuhi janji pasti baiklah. Sebelum lahir kita sudah janji mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kalau lahir pasti akan menyembah Allah dengan baik. Itu berarti memenuhi janji. Wa atulan nekanono sira kabeh idza tumintum nalika dipercaya sira kabeh. Kalau dipercaya orang laksanakan ya.
insya Allah akan menjadi ahli surga kalau menyampaikan amanat ya. Dipercaya jadi takmir ya yang benar, itu namanya melaksanakan amanat, melaksanakan kepercayaan masyarakat ya. Waktu aluran ngrekso sira kabeh, jagalah furuja kemira-pira kemaluan sira kabeh. Jaga kemaluan, insyaallah masuk surga. Wa ghadduran ngeremno sira kabeh, pejamkanlah absarakum ing pira-pira mripat sira kabeh. Pejamkan mata, jangan mata keranjang apalagi mata parabola ya. Insyaallah ahli surga. Wa kuffu lan nyegah sira kabeh aydiakum ing pira-pira tangan sira kabeh. Cegah tangan Anda jangan sampai menjadi terampil alias panjang tangan, celepat-celeput, tukang nyopet, tukang ngutil. Kalau bisa menjaga anggota kita, insya Allah dijamin masuk surga. Itu sabda Rasulullah ya. 6 hal tadi. Jadi kalau bisa menjaga 6 hal ini, insya Allah dijamin masuk surga. Yaitu jujur dalam berkata, 2 memenuhi janji, 3 melaksanakan amanat, 4 menjaga kemaluan, 5 ya, menjaga matanya, 6 menjaga tangannya, tidak berbuat maksiat. Wanita yang hadis al-Baihaqi an Ubadah ibn Samiti, dari Ubadah bin Samit. 178 Itolak tu nginceng ingsun, tak inceng tak intip. Nginceng ingsun alal jannati ing atas swarga, fawajatu mongko nemoni ingsun aktsar ahliya ing paling akeh penduduk neraka, al fuqara penduduk jannah ya, aktsar ahliya ing paling akeh penduduk jannah, al fuqara ing pira-pira melarat ya. Saya ngintip ya surga, ternyata penduduknya banyak orang-orang melarat. Ya karena nggak ada hisapnya, apanya dihisap udah habis semuanya. Jika ditanya bagaimana hartamu antara pemasukan dan pengeluaran, pas. Bagaimana rumahmu, pas Gusti, nang emper toko. Watolak tulan nginceng ingsun alana ingatin neraka, fawajatu moko nemoni ingsun aktar ahli yang paling akeh penduduk neraka anis yang berperang wadon. Bahwa ini hadis Bukhari. Saya lihat penduduk neraka ternyata wanita. Di hadis lain, mengapa wanita? Salah satunya ya, seperti riwayat Al-Bukhari ya, Nabi itu lewat di depan ibu-ibu yang sedang ikut sholat Idul Hari Raya ya. Kemudian Nabi cerita ya, dan mengajak sedekah, tasaddaqna ya, tasaddaqna, sedekah, samen sedekah ya. Fa inni uridukunna aktsar ahlinar, saya lihat kalian termasuk penghuni surga yang terbanyak. Wa bima ya Rasulullah, ya qulna wa bima ya Rasulullah, mereka berkata sebab apa ya, kami yang rajin tahlilan tibaan di mana-mana ya. Qala li annahunna yakfurna ya, karena mereka mengkufuri ya. Mengkufuri apa? Yakfurnal ashir ya, mengkufuri kebaikan suaminya. Jadi kurang berterima kasih kepada suami, kasih belanja pasti komen-komen, tidak pernah alhamdulillah, tapi pasti ngeremeng ya. Nah itulah penyebab masuk neraka. Jadi banyak orang kurang mensyukuri nikmat suaminya ya. Bukan kufur kepada Allah, enggak, tapi kurang mensyukuri, kurang mengakui, bahkan mengingkari atau kufur kepada kebaikan suami. 179 atib bagusono sira al kalama ing
guneman ya. Perbaiki ucapan ya. Ngomong yang baik, wa afsilan nyebarno sira assalamu ing salam, sebarkan salam karena doa keselamatan. Assalamualaikum. Tiap ketemu orang mukmin assalamualaikum. Ya gimana kalau ke pasar ya assalamualaikum. Ketemu wong akeh assalamualaikum. Bahkan di hadis lain itu kepada kenal maupun tidak kenal kalau orang Islam kasih salam assalamualaikum. Wasilan nyambung wasir alal khama ing bira-bira keluarga, sambung sanak famili saudara silaturahim ya. Karena apa? Ya insya rezekinya lancar kalau silaturahim, panjang umurnya barokah ya. Wasalli lan salat sira bil laili ing dalem wektu bengi wan nasih kalau ta para manusa iku nyamun pira-pira wong kang turu madkhulun li mlebu al jannata ing swarga bisalamin kan selamat. Rawahu Ibnu Hibban nyeritain hadis sahabat Ibnu Hibban an Abi Hurairah saking Abi Hurairah ya. Ini perintah Nabi yang bagus ini, ngomong yang baik. Karena awal dari perselisihan, awal dari bencana seringkali dari omongan. Suami ngomong keras, istri ngomong keras, maka akan jadi bencana ya. Diawali dari omongan yang tidak enak. Pimpinan negara ngomong tidak enak, ditanggapi tidak enak, lama-lama perang. Kayak Cina Amerika, perang omongan awalnya, lama-lama perang lain-lain. Diawali dari komen-komen yang tidak baik. Maka sebaiknya orang itu ngomong yang baik, berkomunikasi yang baik, jangan sampai nyelekit ya. Orang gasaan itu kadang-kadang ya diawali dari omongan. Istri ngambek gara-gara suami ngomongnya tidak enak, jadi masanya capek-capek ya, terus tidak mau makan. Ditanya sang istri mengapa nggak makan, masak kayak opil asin. Mesti marah, capek-capek komennya sayurnya kayak opil. Nah itu dari omongan ya. Makanya di atas tadi hadis menjamin ya, omongan itu yang apik insyaallah dijamin masuk surga, jujur ya. Yang kedua, Nabi menganjurkan menebarkan salam. Jadi Islam itu dari kata silmun damai. Nah, salam ini doa keselamatan, kedamaian. Harus kita tebarkan kedamaian kepada siapapun ya. Maksud mari assalamualaikum terus jotosan kan gak mungkin. Jadi assalamualaikum tanda adalah persahabatan. Jadi kita hakikatnya menebarkan kedamaian, persahabatan ya. Jangan cari musuh, jangan menebarkan rasa permusuhan ya. Islam mengajarkan kedamaian, dingin ya. Yang ketiga silaturahim. Manfaatnya banyak silaturahim ya. Salah satunya adalah memperpanjang umur ya. Kemudian melapangkan rezeki. Dari mana rezeki datang? Ya nek medaya nggawa dagangan kan ya laku. Tinggal yang didayoi berapa orang. Kalau kita silaturahim 10 orang, minimal calon pembeli 10 orang. Belum mantunya, belum anaknya, belum tetangganya. Kalau yang didayoi kiai, santrinya banyak. Paling tidak online akan laku sebab kiainya beli, santrinya beli. Nah, jadi benar-benar membawa rezeki silaturahim ya. Kemudian yang berikutnya anjuran Nabi salat malam. Sudah jelas ayatnya, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayya ba'daka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam, bukan seluruh malam ya. Tahajudlah, bangun ya. Ya. Mudah-mudahan Allah mengirim panjenengan ke derajat atau tempat yang terpuji. Walaupun ini perintah kepada Rasulullah, tapi perintah juga kepada umatnya. Insya Allah kalau ingin derajatnya terpuji, mulia, tinggi, sholat malam. Minimal kalau gadis, sholat malam insya Allah suaminya handsome, ganteng, bagus ya. Banyak yang diperoleh dari orang yang sholat malam. Karena sholat malam itu di waktu yang tenang ya. Jadi insya Allah doa kita mustajab.
mustajab ya. Karena mustajab maka apapun yang kita minta insya Allah Allah mengabulkan asal tidak mustahil ya. Itu fadilahnya satu. Nomor 2, ada cerita orang itu selamat rumahnya dari pencurian karena sholat malam ya. Jadi ceritanya dia sholat malam di dekatnya jendela ruang tamu ya. Di situ sholat malam terus tidur, sajadahnya mungkin lupa atau gimana tidak dilempit. Orangnya tidur lagi. Ternyata ada pencuri, nggak berani masuk. Dikira ada orangnya, soalnya sajadahnya masih dibeber. Padahal orangnya udah tidur. Ini barokahnya sholat malam. Ini yang satu. Cerita yang kedua ya. Jadi ada pencuri masuk rumah, tuan rumah keluar dari jeding terus sholat malam. Sehingga pencurinya juga singidan nang burin lawang. Mungkin ketika orangnya sholat dia langsung keluar. Jadi selamat, tidak kecurian, barokah sholat malam. Ya, kalau kita melakukan itu, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ucapan yang bagus, menebarkan salam, silaturahim, sholat malam. Tapi jangan lupa sholat fardu ya. Itu otomatis orang rajin sholat malam misalnya rajin sholat fardu. 180 atfalul mu'minina utai pira-pira anak bocah cilik atau pira-pira bocah cilik wong mukmin, maksudnya anak kecil yang meninggal sebelum balik ya. Iku fi jabalin dalam gunung fil jannati dalam surga. Anak-anak yang belum balik meninggal nanti ngelompok di gunung situ. Yakfuluhum mengasuh ing atfal sapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Jadi pengasuhnya anak-anak kecil ahli surga yang namanya wildan, anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik itu nanti diasuh oleh Nabi Ibrahim. Wasaratulan Sayyidati Sarah, istri Nabi Ibrahim. Yang pertama namanya Sarah, yang kedua namanya Siti Hajar. Hatta yaruddahum, sehingga mengembalikan siapa Nabi Ibrahim ing atfal ila abai maring pira-pira bapak-bapak atfal yaumul qiyamah dan dina kiamat. Rawahnya ning hadis sepal Baihaqi Nabi Hurairah. Diasuh Nabi Ibrahim sampai beliau mengembalikan kepada ayah mereka. Jadi anak-anak kecil itu bisa memberi, menolong, memberi syafaat ya, membela, menolong ayah-ayahnya ya. Mungkin disuruh Nabi Ibrahim, golek ana bapakmu. Akhirnya anak-anak kecil cari ayahnya, golek ana ibumu. Ya, biyen sing lairno sampean dicari. Maka barokahnya anak-anak mereka yang wafat, maka orang tuanya ditarik ke surga asal sama-sama beriman ya. Jadi ada hadis lain dari Sayyidina Umar itu, siapa yang punya anak ya, 2 atau 3 kecil meninggal dunia ya, yang meninggal 2 orang atau 3 anak ya, 2 anak atau 3 anak, maka insya Allah bisa memberi syafaat, membela masuk surga ya, untuk kedua orang tuanya. Saya tidak ditanya, gimana kalau 1 orang, 1 anak yang meninggal? Wah, saya lupa nggak tanya pada Rasulullah kalau cuma 1 anak. Maka bikinlah anak sebanyak mungkin. Rawahnya hadis sebal Baihaqi al-Baihaqi an Abi Hurairah 181 ya. Utlubu golek ana sira kabeh al khawaija ing pira-pira kebutuhan bi izzatil anfusi kan mulyane pira-pira awak. Fa innal umura mangko sak temene pira-pira perkara iku tajri berjalan apa umur bil maqadir kan pira-pira takdir. Lawan ini hadis sebab Ibnu Asakir an Abdullah ibni Busrin ya. Riwayat Ibnu Asakir dari Abdullah bin Busr. Carilah kebutuhan ya. Jadi kalau Anda butuh, bagaimana Anda berusaha memenuhi kebutuhan tersebut
tapi dengan mulianya jiwa. Jangan sampai berbuat jelek, nyolong, korupsi, dan berbuat yang tidak wajar, sampai menurunkan martabatnya atau harga dirinya. Mengapa? Ya, semua perkara sudah ditakdirkan Allah. Anda jungkir wali nggak bakalan terpenuhi hajatnya kalau belum ditakdir oleh Allah. Maka nggak usah berlebihan sampai melanggar hukum Allah, sampai menurunkan martabatnya. Itu jangan ya. Gara-gara punya anak, istri minta dibelikan susu bubuk untuk anaknya, nyolong di Indomaret. Jangan. Gak duwe ya wis. Gak usah minum susu, air putih. Dua anak kecil gak pakai susu, ya ibunya suruh mengeluarkan ASI yang banyak. Caranya berdoa ya. Apa kalau orang Jawa dulu bilang wowong ya, mandi disiram-siram kepalanya yang banyak, makan sawi, pokoknya yang sehat-sehat. Ada yang bilang makan sawi, ada yang dirangsang pakai tape ya. Nanti akan keluar ya. Jadi ASI itu seger enggaknya itu salah satunya adalah atas izin Allah ya. Menurut teori sapi perah kalau di Pujon itu karena cuacanya dingin, sapi perahnya keluar banyak susunya itu. Tapi dipakai Jombang kering karena daerahnya cuacanya panas ya. Di Arab ya panas, Nabi gak menyusui ibunya, beda kali masa dia ya. Pengaruh cuaca itu ya, makanan, cuaca ya. Kenapa kok wowong? Itu tadi sudah untuk mendinginkan tubuhnya. Terbukti kalau di Pujon aja sapi perah bisa berliter-liter ya susunya itu ya. Jadi semua sudah ditakdirkan Allah. Kita nggak usah ngoyo berlebihan ya. Sungguh-sungguh memenuhi keperluan boleh, cari nafkah sungguh-sungguh bagus, tapi jangan berlebihan ya. Wah ya sholat gak sholat kerja sampai larut malam gak sholat, ini namanya apa ya? Menurunkan derajat dirinya ya. Tidak biizitil anfus itu, bukan karena mulia jiwa ya, dengan rendahnya jiwa ya. Bidanaatil anfus, dengan hinanya jiwa. Jangan sampai ya. Pokoknya jangan melakukan sesuatu yang melanggar ajaran Islam. Jangan melakukan sesuatu yang melanggar akhlak ya. Jangan melakukan sesuatu yang menurunkan martabat. Insya Allah cukup kalau kita dekat dengan Allah ya. Apalagi menjaga hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah Allah ya. Ikhfadillah, jagalah Allah, yakhfalka, maka Allah akan menjagamu. Kalau kita menjaga sholat saja ya, dan syariat-syariat yang lain, insya Allah ya. Jadi pernah saya ini kedatangan seorang istri, Gus, gimana kok ini rezeki seret? Setelah lebaran kok seret Gus. Bahkan sudah di DP 10 juta ya, ternyata diurungkan. Saya bilangi ada caranya supaya rezeki lancar. Satu, kalau bisa baca Quran. Kalau nggak bisa ya Fatihah kan Quran. Gak bisa Fatihah, bismillah diulang-ulang baca Quran. Nomor 2, mendirikan sholat dengan tertib ya. Wah itu Gus, dulu sholat karena saya ingatkan kunutnya keliru, terus mogok sekarang nggak sholat. Ya itu yang menyebabkan bangkrut dan gagal, tender gagal itu karena nggak sholat ya. Orang Islam nggak sholat. Yang ketiga sodako ya. Jadi akhirnya ngaku ternyata suaminya nggak sholat ya. Istrinya sholat, suaminya nggak sholat, anaknya sholat ya. Maka ada yang trouble ya. Salah satunya kita tidak menjaga perintah Allah itu berupa sholat ya.
baru satu ini berapa sholat, apalagi tidak puasa, tidak sholat ya, ngapusi uang ya, ya langganan pergi semua untuk ngapusi ya. Tipu-tipu ya. Nggak percaya ya. Anda mestinya kirim barang, nggak kirimnya diputus sama Shopee. Dikomplain ya, komplain nggak dapat bayaran loh, nggak kirim. Atau kualitasnya tidak sesuai dengan contohnya, tidak sesuai dengan brosurnya, ya dikomplain, nggak akan dibayar itu. Ya, jadi sekali lagi penuhi, carilah untuk memenuhi kebutuhan dengan mulianya jiwa, jangan dengan rendahnya jiwa ya. 182 utlubu nyupriyo sira kabeh, carilah arrizqani fi khobaya ardi, dalam pira-pira tumbuh-tumbuhan bumi. Rawanya dengan hadis sahabat Tabrani, Imam Tabrani. Jadi disuruh mencari rezeki di daerah yang banyak tumbuh-tumbuhannya, subur, berarti di daerah pertanian. Nang alas ketemu rezeki oleh pete, idol payu ya. Ya pokoknya yang banyak tumbuhan ya. Kalau di situ pertanian subur, Anda cari rezeki di situ. Apa kulaan jagung, apa kulaan kacang, kulaan padi ya. Apa saja ya. Jadi di daerah pertanian itu tempatnya rezeki. Apa saja orang nanam insya Allah laku ya. Saya pernah ke Perigi, itu kampung herbal, tidak punya lahan sawah yang luas, hanya polybag di depan rumah. Itu ada kunir, ada jahe, ada lempuyang, macam-macam. Itu tiap 20 ibu-ibu membuat kelompok itu buat jamu herbal. Jadi dari kunir, kemudian diparut, diperes ya, campur gula, nanti digodok, itu menjadi mengkristal, namanya ekstrak kunir, ekstrak temulawak. Itu dijual laku online maupun offline. Saya tanya, ini seminggu laku berapa kilo? Loh, di sini Gus 20 orang ini satu minggu bisa menjual 60 kilogram, kan sudah lumayan ya. Itu dari pertanian yang hanya polybag 20 cm. Apalagi yang sawahnya hektaran, kok rugi terus Pak ini. Uang yang polybag aja bisa menghasilkan uang banyak ya. Nah itu, sehingga hadis ini ada benarnya. Kita ini bertani, bercocok tanam itu menghasilkan uang ya. Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dikelola dengan benar. Kalau kita ikhtiar, insya Allah Allah akan memberi rezeki. Itu contoh ya. Bahkan tidak usah besar-besar, ada yang di paralon itu nanam kangkung, nanam sawi, di paralon ya. Nah itu ya. Jadi ini memerintahkan kita untuk mencari rezeki di daerah pertanian. Mengapa sih pertanian? Karena orang bertani itu tawakalnya tinggi. Ini alasan ulama ya. Mengapa? Nanam terus ditunggu, nanti nangir, merawat, tunggu lagi. Jadi tawakalnya tinggi dia, yakin kepada Allah. Maka ada yang mengatakan nyambut gawe atau kerja yang baik adalah bertani, karena tawakalnya tinggi, dekat kepada Allah. Kalau orang Islam, orang kafir beda lagi nanti. Tapi paling enggak ada tawakalnya, nunggu, sabar ya. Tapi ada yang mengatakan berdagang yang terbaik ya, karena ada hadis Nabi, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ayul kasbi atyab, nyambut gawe sing paling sae napa Kanjeng Nabi? Amalur rajuli biyadihi, yaitu kerja orang laki-laki dengan
tangannya, maksudnya hasil keringat sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang bagus, maksudnya tidak ada penipuan. Jadi di situ ada dua, mandiri, nomor dua dagang. Maka kerja yang terbaik adalah kerja atas hasil keringat sendiri, hasil kerja sendiri, apapun kerjanya, bisa bertani, bisa berdagang, bisa jasa, ya, ojek dan lain-lain. Pokoknya hasil kerja sendiri itu yang terbaik. Jadi berarti intinya orang menurut Nabi itu yang mandiri. Nabi aja dagang, ya. Mandiri, jangan mengandalkan orang lain, ya. Kalau ikut bos, yang penting Anda kerja, nggak masalah. Jangan mengandalkan minta pada orang lain. Kerja, ingin dapat uang, kerja, ya. Kerja apa saja, insya Allah Allah memberi rezeki dari situ. Ada orang itu cuma cangkulnya kecil, namanya pulpen. Siapa? Itu tukang buat atau nulis nama pakai spidol merah, biru di pinggir jalan itu. Jadi ada orang datang, Pak, saya punya anak namanya Ahmad, dituliskan. Dia mengeluarkan kertas berisi pemandangan, ditulis Ahmad. Ya, tulisannya spidolnya pakai biru dan merah dan lain-lain. Berapa, Pak? 20.000. Kan dapat uang, ya. Ya. Cangkulnya kecil, namanya pulpen. Ada lagi yang hasilnya besar, ya. Walaupun kecil cangkulnya, yaitu direktur perusahaan. Apa cangkulnya? Hanya pulpen tanda tangan. Nah, itu nggak usah gede-gede cangkul itu, cukup pulpen, ya. Sawah nggak usah gede-gede kalau memang punya ilmu. Dulu harus hektaran, sekarang sawahnya cuma 10 cm. Namanya HP, jual beli online, ya. Nah, itu. Jadi sekarang banyak cara untuk mencari rezeki, bahkan kadang-kadang lebih besar, ya. Omsetnya bisa ratusan juta dengan jual beli online. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.